Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa melalui persekutuan kita pagi hari ini. Renungan Harian Toraya edisi 30 Oktober 2024. Bersyukur bersama-sama kita selalu menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari sejenak bersama bersaat teduh, bersama menyembah Tuhan melalui ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya, marilah berdoa. Bersujud dan bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Allah yang tetap dan selalu setia mengasihi kami. Kami terpelihara dalam beristirahat. Pagi ini kami dibukakan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan dengan rancangan karya-karya Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami ingin untuk diperlengkapi dengan kekuatan daripada Tuhan supaya kami menjadi bagian dari pelaku-pelaku dan bersedia memberi hidup untuk Tuhan melakukan pekerjaan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun kami, memberi kami kekuatan dan menyemangati bahkan mensukacitakan kami. Saat ini kami bersama akan mendengar, membaca dan merenungkannya. Dan semata kami membuka diri untuk kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus menerangi kami, membimbing kami untuk bisa memahami firman-Mu dan kami melakukannya. Kami mohon ampun untuk segala dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita akan dengarkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang masih mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, perikop ini kita bisa baca dalam perikop kesejajarannya di Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 35 dan ayat 43. Kalau di Injil Markus, orang buta yang ada dalam perikop ini dijelaskan tentang nama, yaitu Bartimeus. Nah, orang buta dalam perikop kita ini adalah pengemis. Berarti mereka adalah orang-orang yang miskin. Yang kedua, mereka bergantung tentang kebutuhan hidup dari orang lain. Yang ketiga, bahwa
mereka ini menjadi bagian atau golongan masyarakat bawah yang pastinya selalu akan dipandang rendah. Nah, tetapi bagaimana kita menyimak dari kehidupan mereka yang mendengar tentang Yesus, karya-karyanya, dan meyakini bahwa mereka bisa disembuhkan dari kebutaan mereka. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dapatkah orang disembuhkan atau dipulihkan yang buta dari lahir? Sampai sekarang dunia medis belum bisa menjawab hal itu. Tetapi saudara-saudara, disinilah iman dan keyakinan daripada orang buta ini yang mengakui bahwa mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh satu kuasa, yaitu kuasa Yesus. Mereka juga sudah mendengar cerita dari kata orang tentang Yesus yang bekerja itu. Sehingga ketika Yesus lewat di mana mereka duduk mengemis, maka mereka berteriak. Disitulah ada permohonan, disitulah ada penyerahan hidupnya kepada Yesus seutuhnya, bahwa di dalam Yesus ada kuasa, bahwa di dalam Yesus ada pengasihan, dan bahwa di dalam Yesus pasti ada belas kasih dan pertolongan. Nah, olehnya itu mereka berseru dan memanggil Yesus dengan nama Anak Daud. Tentu penyebutan Anak Daud di sini memiliki makna tersendiri. Dia menunjuk kepada Mesias. Mesias yang akan memerintah sebagai raja. Raja berarti pemberi kesejahteraan, pelindung, mengayomi, dan memerintah. Jadi Yesus dipercaya sebagai Mesias yang datang memerintah berkuasa dan akan memberikan kesejahteraan bahkan pertolongan. Nah, mendengar itu Yesus terharu. Yesus melihat bagaimana kerinduan dan iman daripada orang buta ini. Di Markus dikatakan bahwa Yesus menyuruh orang untuk memanggil dia. Dan dikatakan, kuatkan hatimu, Guru memanggil engkau. Kuatkan hatimu sudah memberikan suatu arti bahwa ada jaminan. Kemudian ketika dikatakan Guru memanggil engkau, adalah suatu kesempatan terhormat yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang datang kepadanya berseru, mengakui dia sebagai Tuhan penguasa dan sanggup melakukan apapun termasuk hal yang mustahil bagi manusia. Nah, jadi dia diberi kesempatan supaya dia kuat, bahwa dia diberi kehormatan dan dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dari Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan Yesus, disitulah Yesus membuka dan memberi kesempatan apapun yang ia minta. Yesus katakan, apa yang engkau minta yang
aku akan perbuat kepadamu. Di sini saudara-saudara menyatakan kepada kita bahwa setiap hal, apapun masalah saudara, apapun kebutuhan saudara, dengan iman, dengan kepercayaanmu, Yesus akan menerima saudara. Yesus akan memberi tempat kepada saudara di hadapannya dan akan menyatakan berkat itu. Itulah jawaban Yesus kepada mereka. Ketika mereka katakan Rabuni, atau mereka katakan bahwa mereka mau diberi kesempatan untuk melihat, menyaksikan apa yang selama ini mereka belum pernah lihat, sampai orang tua mereka pun, saudara dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak tahu bagaimana, seperti apa wajah mereka. Di situ Yesus menjawab iman mereka. Yesus memulihkan mata mereka. Mereka menyaksikan kebesaran, kemuliaan, kuasa dan kasih Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara. Luar biasa. Mereka melihat, mereka menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, adakah saudara di saat ini memiliki suatu persoalan hidup? Adakah saudara terbeban? Kemana saudara mempercayai bahwa saudara bisa disembuhkan, bisa dipulihkan dan ditolong? Tidak ada kuasa, tempat di mana saudara bisa memperoleh kekuatan, kuasa dan pertolongan kasih itu. Hanyalah kepada Anak Daud, kepada Mesias, kepada Yesus Juru Selamat kita. Kepada saudara yang memang yakin dan percaya, Yesus akan memberi tempat. Yesus kini menantimu untuk datang kepadanya. Berserulah kepadanya, berteriaklah sekeras-kerasnya. Maka dia akan menjawab saudara. Dia akan memenuhi saudara dengan berkat-Nya karena iman saudara. Itulah yang dilihat oleh Yesus ketika dia menyatakan kuasa kasih-Nya kepadanya. Maka bangunlah iman ibu bapa saudara-saudara. Percaya bahwa kepada Yesus, Yesus sumber pertolonganmu. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Bahwasanya kami adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tertekan dalam pergumulan, pencobaan dan penderitaan. Namun sesungguhnya keyakinan dan iman kami bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat yang telah mengalahkan segala bentuk penderitaan, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami, tidak akan meninggalkan kami, dan Allah yang akan terus memberkati kami. Bapa, tuntunlah kami sepanjang hari ini yang akan melakukan aktivitas. Kami tahu dan kami sadar punya keterbatasan, kekuatan, tetapi Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan adalah pemberi kesehatan yang memungkinkan kami untuk beraktivitas, bekerja, berusaha. Dan pasti Tuhan akan menyediakan kami kecukupan. Berdoa untuk setiap persoalan keluarga kami, Tuhan yang mengenal. Tuhan mendengar doa jemaat, Tuhan mendengar doa saudara-saudara kami yang turut bergabung dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tamalandria. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati, Engkau mendengarkan doa mereka. Engkau merasakan pergumulan dan persoalan mereka. Dan Tuhan bersama-sama menjawab kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah sumber pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya persekutuan ibadah setiap pagi melalui renungan harian Torah kami memiliki kesetiaan untuk terus mengambil bagian dan kami bersama-sama terus bersaksi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jalanilah kehidupan hari ini. Jangan ada keraguan, ketakutan dan kegelisahan. Percaya dan datanglah pada Yesus. Dia sumber pertolonganmu. Amin. Mari bersama menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran
itulah yang akan mengawal hati dan kehidupan kamu di dalam Kristus Yesus sekarang ini dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.